saya pakai strike yang 50, jadi defaultnya kan 15 tapi bisa di extend sampai kurang lebih 50 teman-teman. Ini ada 4225, kemudian 4200 ya, lalu ada 4180, 4175, 4130 teman-teman. Untuk kita bisa tunggu di bawah liquidity-nya, itu lebih aman. Karena apa? Karena habis sweep liquidity itu biasanya dia akan ada sedikit pullback. Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Nah, seperti yang lo orang lihat ya, gold itu sudah mengalami penurunan kurang lebih 4,3% ya dari hari Jumat lalu. Itu turun dari 4.378 di mana itu adalah new ATH dia ya. Kemudian sampai kurang lebih ke level harga 4.186 dan ini rejection yang cukup kuat untuk candle daily ya teman-teman ya gitu. Nah, nanti kita juga mau analisa untuk candle weekly-nya karena di weekly ini juga cukup menarik teman-teman ya. Kemudian kita juga mau analisa mulai dari open interest ya, karena COT untuk saat ini masih terpending datanya, belum ada data sama sekali karena US masih shutdown government-nya gitu teman-teman. Nah, kemudian kita juga akan cek apakah ada news mingguan untuk minggu ini gitu teman-teman. Nah, kita mulai dulu yaitu dari bagian open interest ya. Karena kalau kita lihat di sini untuk COT ya, untuk COT sendiri di sini belum ada. Ya, ini terakhir update di tanggal 23 September 2025, teman-teman. Dan saat itu sampai saat ini belum ada update lagi. Nah, itu untuk open interest ya. Kemarin itu kalau kita hari ini ya. Ini update yang baru ya. Ini today to expire, artinya ini expire kurang lebih hari Senin ya. Ini saya pakai strike yang 50, jadi defaultnya kan 15 tapi bisa di extend sampai kurang lebih 50 teman-teman. Nah, di strike yang 50 di sini kita dapat harga closingannya itu di 4246 ya, 4246 sebagai closingan. Kemudian artinya di 4246 ini ya, itu kita lihat 4246 ya, berarti di sinilah ya. Nah, 4245 lah ya teman-teman ya. Di atas 4245 itu kita perhatikan itu ada kurang lebih yang mau beli saat ini sampai yang beli itu 4.300 sampai kurang 4.300. Cuma kalau di atas 4.300 itu hanya ada targeting ya, targeting yang mereka orang gitu yang 4.300 sampai 4.315 gitu teman-teman. Nah, kemudian ditambah lagi di atas 4.315 ya, ini kan ATH kan 4.378 ya atau 4.380 ya. Nah, di 4.380 untuk beberapa minggu ke depan ini masih kosong. Beberapa hari ke depan ini masih kosong, menandakan bahwa market ini belum ada targeting ke sana dulu gitu dalam waktu dekat ini gitu teman-teman. Yang artinya ada potensi dia terjadi koreksi dulu untuk minggu ini ya. Targetnya kemana? Kalau untuk target tanggapannya kita perlu tuh lihat update harian dari open interest data. Tapi kalau kita lihat untuk saat ini ya, terutama di hari Senin ya, di bawah 4345 lah ya, 4245 sorry, di bawah 4245 nih ya, ini 4245 ini ya, itu kurang lebih bisa ke level harga. Nah, 4245 kita tandain dulu. Ini ada 4225, kemudian 4200 ya. Lalu ada 4180, 4175 ya. Lalu 4150 dan 4135. Extremely low bisa ke 4135 gitu teman-teman. Terus untuk yang middle ya itu 4180, terdekat itu di 4200 teman-teman. Itu kurang lebih 45 poin ya ke bawah atau 450 pip ke bawah gitu teman-teman untuk koreksinya gitu. Ya teman-teman ya, itu untuk koreksiannya gitu di hari Senin nanti, potensial movement yang di reach ya sama market gitu teman-teman. Tapi yang perlu dia perhatikan 4225 ini ada support ya yang cukup kuat ya, dimana ini orang call ya di 4225 juga ada cukup 14187. Lalu support kuat selanjutnya itu ada di 4180, dimana sini ada orang put money ya, atau put contract size itu sebanyak 318 ya teman-teman ya. Artinya di sini memang jadi area yang cukup kuat nih 4180, dan kita bisa pantau-pantau untuk bisa jadikan scalpingan baik kita untuk sementara waktu ini teman-teman gitu. Oke, itu kalau dari open interest data yang ada gitu teman-teman. Lalu untuk kalender ya, kalender ini kita saat ini sih sebenarnya this week ya, this week ini tanggal coba kita cek dulu, ini tanggal 19 ya.
19 berarti 20.25 ya teman-teman ya. Apply. Nah, di switch 19 sampai 25 ini dari USD kita coba cek, belum ada teman-teman ya di USD. Oh, ada, sorry. USD itu di hari Jumat teman-teman ya. Jumat itu kalau kita perhatikan ini ada flash manufacturing ya, PMI, terus ada CPI ya, terus ada core CPI ya. Ini ada laporan CPI di hari Jumat nanti teman-teman. Nah, tapi kalau ini sih udah ada jamnya gitu ya, 7.30 ya jamnya teman-teman ya. Selebihnya sih belum ada untuk USD ya. Jadi USD itu adanya di hari Jumat teman-teman ya. Di selain hari Jumat belum ada gitu teman-teman. Oke. Ini jamnya 7.30, tapi nanti kita akan cek lagi ya apakah ini akan dirilis CPI-nya di Jumat ini atau tidak gitu teman-teman. Karena ini data juga banyak pending juga sih ya gitu. Oke, karena sini masih ada tulisan US government data may impact by the shutdown ya teman-teman ya. Jadi masih tergolong tentatif juga gitu sebenarnya gitu. Oke, nah kemudian lanjut lagi ya. Ini CPR. Nah, ini kita mau cek dari weekly ya. Kita habis ini dulu, switch dulu. Kita masuk ke weekly. Nah, dari weekly ini semenjak terakhir dia breakout dari level harga berapa nih? 3395 itu dia udah running ya, kurang lebih kalau kita perhatikan ini ada sekitaran dari breakout aja ya, kita ukur sampai atas ini. Itu berapa nih? 101 ya, atau 30% untuk kenaikan ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat lagi misalkan dia mau turun ya, tadi saya ada ngambil sini, kita ambil ya kurang lebih sampai sini. Nah, ini kalau kita perhatikan dia ada level harga 50% itu, kita ambil 50-60 itu ya. 50-60 ini sih sebenarnya kita ambil retracement doang gitu. Itu di 3850, 3725 untuk retracement weekly ya. Tapi untuk area support terdekat, nah kalau kalian tanya bang support terdekat itu di mana? Itu ada di 4130 teman-teman untuk support terdekatnya dia kayak 4130. Ini terus support lagi yang middle lah gitu ya, di bawah 4000 sih kalau ini gitu. Nah, ini di bawah 4000 itu ada sekitar 3975 gitu teman-teman. Cuma yang terdekat untuk saat ini memang di 4130 gitu. Tadi 4130 ada sih di sini ya. 4130 nih ya. Cuma kalau di sini dia nyampe itu 4135-an. Ya 4135, 4150 gitu. Kalau dari Vibo tadi kita ukur 4130. Nah, yang dekat-dekat lah, udah dekat juga sih. Ya kalau 4130 mah, ini kan 50 kan di area sini gitu. Jadi itu yang perlu kita pantau ya teman-teman ya. Ini. Nah, ini kalau kita ambil range ya, range-nya itu sekitaran segini. Nah, ini untuk weekly ya. 4150 sampai 4130-an gitu. Ini adalah support terdekat untuk apa? Untuk yang TF besar ya teman-teman ya. Jadi kalau weekly in case dia besok Senin turun lagi, nah kemungkinan besar dia bisa turun ke sana karena dia mau ngelibas dulu nih sweep ya, mau nge-sweep dulu kayak ini kan dia nge-sweep nih ya. Yang sebelum ini di sweep baru dia naikkan. Nah, ini kita prepare juga ya, takutnya dia nge-sweep sebelah sini baru dia lanjut naik lagi gitu. Oke teman-teman, itu adalah untuk weekly ya. Lalu kalau kita perhatikan lagi ya, dari sini ya kemarin kita ada bahas juga untuk Fibo extension ya teman-teman. Nah, di Fibo extension ini itu kan kita tarik dari sini ya teman-teman ya. Terus dapatnya kan ada 1, ini 2, ini 3. Nah, ini dia rejectnya itu kurang lebih di level harga 4367, 4377 teman-teman ya. Jadi di Fibo 423.6, 450 ya, sama 450% gitu teman-teman. Nah, ini dia reject, kemudian dia benar-benar turun sampai kurang lebih ke level harga di 4186 gitu. Nah, ini saya ada gambar lagi area baru teman-teman. Sebenarnya di sini ada area baru itu kurang lebih, nah ini untuk zona barunya. Nah, ini untuk zona baru itu di 4147, 4168 ya. Kenapa? Karena sini saya merhatiin yang sebelumnya ini kan ada liquidity ya teman-teman ya. Kalau orang lihat nih. Nah, sini ada liquidity, sorry.
pakai garis saja. Ini liquidity ya, dia ngelibas liquidity, baru dia lanjut naik gitu kan, gitu. Makanya kalau kita mau scalping buy, nah karena saya perhatikan di sini itu ada banyak liquidity ya, sini nih. Ini liquidity semua, nih liquidity, jadi saya ambil supportnya itu di bawah liquidity. Ini juga kan, ini kan ada liquidity nih. Nah, kalian perhatiin. Nah, liquidity diambil ya, baru dia naik gitu teman-teman. Oke, nah ini yang kemarin dia ngambil liquidity, ini belum dilibas nih gitu, jadi masih ada liquidity-nya gitu. Jadi in case kalau kita mau beli ya atau mau scalping buy lah gitu ya, kita bisa tunggu di bawah liquidity-nya, itu lebih aman. Karena apa? Karena habis sweep liquidity itu biasanya dia akan ada sedikit pullback gitu teman-teman dari area liquidity-nya. Ya, dan memang sebenarnya cara kerja di futures ya itu smart money concept ya, kurang lebih seperti ini, dia ngambilnya liquidity teman-teman. Ya, jadi big flow-nya itu dia selalu ngambil liquidity gitu. Nah, ini saya ngambil support di bawah liquidity. Itu kurang lebih didapatnya kita itu di level harga 4168, 4147 gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya konsep lain, ya it's okay gitu. Saya nggak memaksakan kalian untuk setuju dengan konsep ini, karena kan setiap orang punya konsepnya masing-masing gitu teman-teman ya gitu. Jadi ini kan cuma sebagai insight gitu, bukan ajakan untuk lo orang harus ngikutin gue beli di sini, beli di situ, enggak juga gitu teman-teman. Oke. Dan pastiin ini video nggak di skip ya, jadi kalau misalkan ada yang aneh-aneh nih, berarti lu skip video ini untuk nontonnya gitu. Nah, ini the next nya itu gue mau ngambil kurang lebih kalau extremely-nya ya, untuk yang 1 hours itu ini kan ada liquidity nih ya, belum kelibas nih. Nah, ini ada liquidity, gue ngambil di 4090 ya, sama 4080. Itu adalah area yang cukup bagus juga ya. Kalau kita perhatikan di sini ada di bawah liquidity-nya. Jadi kalau perhatikan memang banyakkan tuh main di bawah liquidity gitu teman-teman. Nah, kemudian bang, kalau misalkan dia lanjut naik lagi untuk hari Senin nanti pas open dia naik, itu mau ngasal di mana? Nah, tadi kan kita bahas mengenai area buy ya gitu ya. Nah, ini kita mau bahas area sell kita gitu. Untuk area sell ya yang potensi gitu ya. Ini potensi nih, nanti kalian boleh cocokin lagi dengan area-area lu orang lah gitu ya. Kita ambil Fibo retracement dulu ya. Fibo retracement kita ambil dari sini sampai sini, tarik ke bawah. Oke, ini tarik ke bawah, berarti kan dari 4381 4185 gitu. Kita temu ini area yang pertama itu adalah retracement dia di 61.8 sama 50%. Itu di 4283 4306 gitu teman-teman. Di sini ya area retracement. Berarti ini kalian boleh pantau area sini. Cuma saran gua, karena di sini ada liquidity ya. Nah, lagi-lagi liquidity di sini much better kalau bisa lu orang agak santai dikit ya, ngambil di sini. Jadi di 4319 atau 4320 sampai 4334 gitu. Tadi di open interest data 43 ya, 43 itu kan memang belum ada ya. Nah, 43 belum ada nih, paling 4315 gitu teman-teman. Nah, 4315 itu kan ada sedikit call ya di sini ya. Ada targeting lah gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, 4313 pun udah bisa ancang-ancang, kita lihat dulu nanti gitu teman-teman. Oke, udah bisa ancang-ancang, intinya range-nya itu sampai 4334. Kalau udah di atas 4344 lu orang jangan nge-sell lagi ya. Di atas ini ya, kalau itu jangan nge-sell lagi gitu, karena posisinya dia akan ngambil liquidity atas lagi ya, artinya dia akan grab liquidity lagi sampai kurang lebih ke Fibo 88.0% ya, itu di 4357 gitu teman-teman. Oke, nah itu dulu sih yang mau gue sampaikan ke lu orang semua ya. Jadi tadi itu adalah zona buy, zona sell yang memang berpotensial untuk kita ambil ya di penurunan kali ini gitu teman-teman. Oke, nah kalau dia masih lanjut turun di 4147 ke bawah ya, di 4147 ke bawah, nah ini baru kalian ancang-ancang cari zona sell kurang lebih sampai 4100-an lah gitu teman-teman. Oke, karena kan dia udah naik cukup ekstrim juga ya, jadi ngerinya dia nge-sweep semua liquidity yang nge-buy, maka jangan terlalu optimis juga untuk nge-buy dulu ya. Potensi dia masih bisa turun ya, kemungkinan besar dia masih akan nge-sweep lagi sampai kurang lebih 1 minggu inilah gitu, kalau kita lihat ya teman-teman ya gitu. Nanti kita coba cek lagi seiring berjalannya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu teman-teman. Kita akan cek dari data ya, sentimen ya, karena kan sentimen bisa ada kapan aja gitu ya. Ini kan perencanaan kita selama 1 minggu ini, mungkin nanti akan ada perubahan lagi di video analisa harian kita gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu yang mau gue sampaikan. Thank you untuk yang sudah nonton, jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini supaya bermanfaat untuk teman-teman kalian, dan
jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya teman-teman. Oke, thank you and see you on the next video update.